Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Amanda dari kelas B. Saya akan menjawab UTS Filsafat yang nomor 1. Hubungan filsafat dengan pendidikan adalah terkait inti pendidikan itu sendiri. Filsafat menegaskan bahwa pendidikan berlangsung sepanjang hidup. Hal ini diterapkan dengan pelaksanaan pendidikan yang tidak hanya berjalan di lingkungan sekolah, melainkan juga di lingkungan masyarakat. Tujuan dan manfaat pendidikan filsafat adalah menjadikan seseorang manusia lebih mendidik dan menjadi lebih diri sendiri, mendorong seseorang yang bisa untuk berpikir sendiri, memberikan dasar-dasar pengetahuan, pandangan dan sintesis, sehingga seluruh pengetahuan menjadi satu kesatuan. Menurut John Dewey, filsafat merupakan teori umum sebagai landasan dari semua pemikiran umum mengenai pendidikan. Saya akan menjawab nomor 2. Yang pertama adalah ontologi, berarti ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan keadaan dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya yaitu ontologi rumah. Pada zaman sekarang banyak sekali model dan bentuk dari rumah, semisal serumah, rumah susun dan apartemen, yang dimana bentuk rumah tersebut tidak ada pada zaman dahulu. Dan yang selanjutnya adalah epistemologi. Epistemologi adalah pengetahuan yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengetahuan, cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Contoh epistemologi adalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu kursi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu benda tersebut adalah kursi? Dengan dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan. Contoh aksiologi adalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang etika dan estetika. Apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi. Saya akan menjawab yang nomor 3, yaitu konsep pendidikan sepanjang hayat. Konsep pendidikan sepanjang hayat adalah merupakan kegiatan belajar dari keseluruhan kehidupan manusia. Artinya, dimanapun manusia itu berada, mereka akan terus belajar baik di lembaga formal, non-formal, maupun kehidupan keluarga. Implikasi pendidikan sepanjang hayat dipahami sebagai sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi manusia. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu 3 dimensi. Yang pertama adalah ontologi. Dimensi ontologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan hakikat dari filsafat, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan pengetahuan filsafat itu sebenarnya, tentang struktur filsafat atau cabang-cabang dalam filsafat. Dan yang kedua adalah dimensi epistemologi. Dimensi epistemologi merupakan filsafat yang membicarakan tentang pengetahuan yang dibahas di dalam epistemologi, yaitu tentang objek filsafat, cara memperoleh pengetahuan dan ukuran kebenaran. Dan yang ketiga adalah dimensi aksiologi. Dimensi aksiologi adalah merupakan filsafat yang di dalamnya merupakan 2 hal, yaitu tentang kegunaan suatu pengetahuan dan tentang cara filsafat itu sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketiga dimensi tersebut tidak dapat dipisah karena ketiganya saling melengkapi terkait satu sama lain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu pengertian KOS atau kurikulum operasional di satuan pendidikan. Adalah memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Dan P5BK adalah pembelajaran lintas disiplin, ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar, melalui proyek yang memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih interaktif, fleksibel, belajar situasi tidak formal, dan terlibat langsung dengan lingkungan sekitar. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.